Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKJ Banjarnegara. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Roti dan Mentega. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memeluk erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Tadi sudah mendengarkan lagu Roti dan Mentega. Nah, roti dan mentega itu makanan kesukaan kalian ya. Nah, anak-anak, Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan anak-anaknya kekurangan. Oleh karena itu, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih oleh karena kasih setiamu. Tuhan, hari ini anak-anakmu akan mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, biarlah apa yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 6 ayat 1-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah haknya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki sebanyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia."
Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. Dan mereka menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapat makan mereka. Sedanglah bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Dari cerita Yohanes 6 ayat 1 sampai 21 tadi, Tuhan Yesus berangkat ke Danau Tiberias. Saat itu ada banyak orang mengikut Yesus. Mereka ikut Yesus karena melihat Yesus melakukan mujizat. Saat itu menjelang Paskah, ketika murid-murid Yesus melihat banyak orang ikut bersamanya, murid-murid Yesus memikirkan mereka akan makan apa. Yesus juga memikirkan kebutuhan makan bagi orang banyak itu. Mereka sudah saatnya untuk makan. Lalu Yesus berkata kepada Filipus, "Di mana kita bisa membeli makan untuk orang-orang ini?" Jawab Filipus, "Roti dengan harga 200 dinar tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Kalaupun ada, tidak cukup untuk dibagikan bagi mereka." Sepertinya mereka mulai kebingungan, ketakutan untuk mencukupi makan banyak orang. Andreas berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Apakah cukup untuk orang banyak ini?" Filipus dan Andreas mengalami kebingungan, ketakutan, bahkan keraguan-raguan. Filipus merasa uangnya tidak cukup. Andreas memberitahu kepada Yesus tentang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus memastikan tentang keraguan-raguan mereka dengan berkata, "Mintalah orang-orang duduk." Yesus meminta mereka tetap tenang. Ada orang yang memperkirakan jumlah kehadiran saat itu. Mereka menghitungnya ada 5.000 laki-laki. Jika ditambahkan perempuan dan anak-anak akan lebih dari 5.000 orang. Yesus memastikan keraguan-raguan mereka dengan mengambil roti dan mengucap berkata, membagi-bagikannya, 5.000 orang lebih menerima makanan. Orang banyak itu mendapat kepastian bahwa mereka tidak mengalami kelaparan. Makanan yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus masih sisa. "Kumpulkan potongan supaya tidak terbuang," kata Yesus. Para murid mengumpulkannya sampai dengan sisa 12 bakul. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus membuat orang takut dan ragu-ragu menjadi yakin dan percaya. Yesus memastikan bahwa semua orang yang ada saat itu bisa memperoleh makan. Bahkan tidak hanya membuat mereka cukup makan saja, tapi masih memiliki sisa yang barangkali bisa dibagikan juga kepada orang lain lagi. Demikian tadi cerita dari firman Tuhan. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita tadi, Tuhan Yesus telah memberikan kelimpahan bagi kita. Maka kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Tuhan akan menyertai semua di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berfirman bagi kami. Seperti yang Tuhan firmankan,
yang Tuhan telah mengasihi 5.000 orang. Tuhan telah menyertai, Tuhan telah membagikan makanan bagi mereka. Cukupkan Tuhan bagi kami juga yang percaya dengan Engkau. Kami berdoa anak-anak kami, selanjutnya juga Tuhan berikan kesehatan bagi anak-anak kami. Tuhan Yesus, di dalam kami beribadah pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mengakhiri, kami ingin melakukan aktivitas selanjutnya. Tuhan Engkau sertai. Semuanya ini hanya kami pinta beralaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Anak-anak, untuk mengiringi jalannya persembahan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu persembahan kami. Persembahan